NIM 1903/1011 dari kampus Guna Medan. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pendidikan anti korupsi. Dan untuk dari sekolahnya saya akan membawa sekolah yaitu SD Harapan Desa Bakung. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktunya untuk mewawancari Bapak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dari kampus Guna Medan, dan kalau boleh tahu dengan Bapak. Saya memang Fadil Amril, salah satu staf pendidik atau pengajar guru di SD Harapan. Di sini saya akan melakukan wawancara yang mengenai tentang anti korupsi. Ya, dari poin pertama yaitu menurut Bapak apa saja yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu adalah penyelewengan harta, benda, atau keuangan dari pemerintah yang telah diberikan, baik itu dari yayasan, baik itu instansi, ataupun yang berkaitan tentang kegiatan-kegiatan umum di masyarakat. Kemudian korupsi dapat berupa apa saja, Pak? Korupsi intinya itu luas penjabarannya. Satu, korupsi itu salah satunya adalah korupsi tentang waktu yang diberikan. Contoh sebagai kami sebagai pendidik ataupun kita lah yang diberikan di masyarakat itu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau kami di sekolah masuk 7.30, ada guru yang datangnya 7.45, 7.50, berarti kan waktunya itu terbuang. Kemudian korupsi yang di bidang pemerintahan, misalnya apa, wewenang yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan, atau secara material, keuangan. Karena apa, hak yang diberikan, kemudian dengan kewajiban yang dilaksanakan itu tidak sesuai, itu yang merugikan. Kemudian apa faktor penyebab terjadinya korupsi? Faktornya satu, individu tadi ya, lemahnya dia atau katakan itu merasa tidak berkecukupan. Tidak kecukupan nanti yang merasa dirinya kurang, merasa dirinya itu ya ingin terus meraih sesuatu yang tidak sesuai dengan apa penghasilannya, atau lemah diri dia pertama adalah berkaitan dengan imannya, kaitannya dengan kalau kita beragama Islam dengan iman, itu tadi tidak dibarengi dengan pemahaman yang berkaitan tentang korupsi tadi. Yang kedua, dia itu merasa dirinya itu kurang dari apa yang sudah diberikan. Yang ketiga, tidak pandai dia mensyukuri apa yang telah sudah diberikan oleh instansi sekolah. Kemudian Pak, apa saja dampak terjadinya korupsi? Dampak ini sangat luas, ya banyak bidang, banyak aspek yang ada di dalamnya. Ya kita karena kalau dalam bidang pemerintahan, apabila ya sudah dianggarkan dalam ya APBN atau APBD itu sudah diterapkan oleh pemerintah untuk pembangunan suatu ya bangunan, untuk pembangunan suatu jalan atau material yang lainnya, ditetapkan mungkin sekian miliar ya, tapi yang dibelanjakan, yang dipergunakan mungkin hanya sekian ratus juta. Artinya apa? Bangunan atau tempat fasilitas yang untuk umum tadi itu tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Contoh misalnya kapasitas bangunan umum sekolah seharusnya bisa tahan 20 tahun, karena ada sebagian material barang yang dikurangin karena korupsi tadi atau diambil yang bukan haknya, maka kapasitas bangunan sekolah, jembatan ataupun jalan yang seharusnya targetnya mungkin di atas 10 tahun tidak mencapai target yang ditentukan, di bawah 10 tahun mungkin ya sudah tidak bisa dipergunakan atau tidak layak lagi dipergunakan. Seperti itu. Kemudian Pak, bagaimana pandangan Bapak dengan perilaku korupsi yang kian marak? Pandangan saya yang pertama itu adalah yaitu kembali ke elemen-elemen pemerintahan juga, ya instansi-instansi juga, yaitu apa? Perlunya pemahaman tentang ya budaya korupsi tadi, anti korupsi.
atau katakanlah ada slogan-slogan yang mungkin selalu itu disampaikan, ya bahwa korupsi itu adalah menyengsarakan masyarakat, korupsi itu ya berdampak tidak baik di masyarakat. Contohnya apa? Diberikanlah suatu pembekalan atau katakanlah pelatihan yang berkaitan dampak plus negatifnya dari pemahaman tentang korupsi tadi. Misalnya apa? Dari elemen yang paling atas, ya Pak, seperti piramida gitu kan. Nah, seperti piramida itu apa? Dari atas dulu kita berikan contoh. Apalagi kan dalam sekolah itu pendidikan karakter bagaimana itu nanti ya akan bisa dikembangkan kepada bawahannya. Jadi memberikan contoh dulu, baru bisa dikembangkan ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah satu, ya pemahaman itu diberikan secara ya kontinu. Artinya apa? Yang kedua, bahwa kesadaran secara pribadi juga harus terus diterapkan. Jadi intinya itu saling disinergi antara ya pemerintahan, ya kemudian ke bawah, kemudian ya sebagai individu juga kita harus tetap membudayakan yang sifatnya itu dampak korupsi itu tidak baik untuk ya kemaslahatan kebaikan masyarakat. Kemudian Pak, poin terakhir, apa pesan Bapak kepada anak muda saat ini? Ya, pesan saya sebagai generasi muda ini kan cikal bakal yang menggantikan generasi pendahulu pertama. Ya katakanlah bagi generasi muda ya intinya hiduplah seperti apa yang sudah diberikan. Intinya apa? Bersyukurlah kita. Ya, karena kita kalau dalam kaitan agama, kalau kita itu bersyukur pasti itu akan ditambah nikmat itu kepada kita. Artinya apa? Bersyukurlah, ucapan terima kasih, ucapanlah alhamdulillah. Ya kemudian bagi generasi muda siapkanlah ya pemahaman bagaimana dampak negatifnya itu kalau kita melaksanakan korupsi yang nantinya bisa merugikan masyarakat, bisa merugikan hal-hal yang untuk sifatnya untuk umum. Jadi untuk generasi muda siapkan satu pendidikan kalian, ya, kemudian mental kalian. Yang kedua adalah jangan lupa juga kita untuk selalu bersyukur, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ya kita selalu tidak berdoa korupsi itu sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa kita berantas secara total, minimal dari pribadi kita, dari instansi kita, kemudian di lingkungan keluarga kita juga berpengaruh juga. Ya, nah seperti itulah. Jadi bagi generasi muda intinya siapkan mental, kemudian bagaimana menjalankan tugas dan kelompok kita itu dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Seperti itu pemahaman pesan. Terima kasih. Jadi sebelumnya terima kasih Pak yang sudah memberikan motivasi dan memberikan waktu untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih sama-sama. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've